Dewi Moonlight. Ya, follow dulu biar kuat, biar nggak bisa nggak apa-apa Kak. Ini viewers sudah mulai naik. Dibagikan dulu, diposting ulang. Masa viewers ketua herder segini Hamuna? Saya kan sudah kembali nih bersabda. Tolong deh. Sebentar ku pakai dulu kacamata ya supaya bisa kulihat. Oke, Faroh. Ya, yang lain di follow dulu. Viewersnya jangan turun. Aduh, masa. Aku pakai dulu kacamata aku. Astaga, ampun deh kalian ini bah. Naikkan tap-tapnya. Ini baru 8.000. Ya. Please deh. Jangan buat harga diri Ibu Ketua jadi aduh. Violet, kamu ini dari mana aja lu? Aduh, Violet. Kasih dulu korun, Violet. Please deh. Gimana bikin korun kalau saya, Hamuna? Gimana caranya? Gak ngerti. Di mana bikin korun, Hamuna? Tolong ajarin dulu. Gimana ceritanya bikin korun? Ya, jadi tolong diposting ulang teman-teman. Naikkan viewersnya. Aduh, kalian ini. Aisyah bocil. Aduh. Jadi tadi saya turun ngantuk lah kakak nggak lihat. Ini ada penampakan ayat persusuan ini kak. Masa kakak langsung turun? Tidur aja di situ. Parkir di situ. Ayo sepil dikit lah kak. Satu dulu apa pertanyaannya? Ya. Biar naik nih pada. Viewersnya segini nggak boleh kak. Ya udah tunggu sampai dia pada datang. Harus follow dulu supaya saya nggak tumbang. Iya. Kalau lagi cerita enak-enak tumbang repot. Enggak akan tumbang kak. Makanya ini akunnya dulu dikuatin ini, roomnya di ini dulu teman-teman. Karena kakak juga kan email dan akunnya kan di luar. Jadi nggak akan gampang para konoha yang tolong teman-teman ya di follow dulu. Lux in Tenebris ini teman-teman adalah tetangga ya, dan yang pernah menolongin si Dewi Bakekok ya, si Laundress alias si Kismin yang nyampe di Amerika seolah-olah dia pongah gitu loh ya, teman-teman ya. Aisyah bocil tolong dibagikan teman-teman. Iya, londur ya betul. Jadi sekarang diganti kenapa sih Babe? Bentar teman-teman. Aduh. Sebentar ya. Ini aku kalau mau bikin korun gimana caranya Hamuna? Kemana aku perginya? Aduh, londe kak, londe. Ganti D-nya itu jadi T jadi D kak, D. Memang bah. Kenapa Dokter Herlina di bawah? Yuk di ini ya laundry ya betul. Ya, jadi di sini kita tidak ada yang mengedit foto, teman-teman. Ya, ternyata kenapa dia menyimpan foto seperti itu? Nanti dulu kupu-kupu malam ketua betul.
course, naikkan dulu. Ini tolong di follow. Lux in Tenebris, tolong di follow teman-teman. Jadi Lux in Tenebris ya, dari A sampai Z dia tahu siapa si Dewi Bakekok. Ya, jadi minta tolong teman-teman. PG, gimana caranya kakak bikin korun, Dek? Coba, Dek. Violet, bikin korun dulu, Violet. Aduh, miskin sekali nih fans hoarder ini. Bikin korun aja, suruh yang di bawah, Kak, nggak apa-apa. Kakak nanti malah banyakan nge-lag-nya kalau host ngeluarin gift korun. Oh gitu. Kalau Tolong gift dong. biasa nggak Iya. ngaruh. Oke, Dikit oke. aja Violet. nggak apa-apa kok. Iya, itu yang 64.000 koin aja, Violet. Astaga. Violet. Ketawa dia ya Tuhan. Kok ketawa? Ini serius, Violet. Ini si si Kak Lux in Tenebris ini adalah orang yang pernah ya. Ayo follow Lux in Tenebris ya. Orang yang pernah menolongi si betina ya. Ternyata dia itu sudah 3 kali. Belum harus banyak dulu viewersnya, Kak. Sabar, jangan Sabar, disepil, sabar. jangan. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Follow dulu akunnya Lux in Tenebris. Cepat teman-teman, udah 90. Naikkan lagi teman-teman. Follow dulu, nanti saya sepil dikit demi sedikit ya. Ini Yes. panas banget, lebih panas dari film panas. Yes. Ya. Axel sudah bergabung. Axel ini adalah tetangganya dan orang yang pernah menolong si betina yang di Amerika. Si pencari jejak ini sudah 376. Follow lah. Kak, saya bukan tetangganya. Nggak sudi aku jadi tetangga dia. Karena kompleknya komplek orang kere, maaf. Iya, betina Dewi Bakekok. Axel bagikan Axel 45. Ini si Lux in Tenebris ini ya setajam silat. Jadi di room herder ini, di room Redda Marbun tidak ada yang edit foto. Jangan dipelesetin ya. Kalau sekarang ya kan dicoba-coba untuk nyerang gua dari YouTube, saya sudah bilang ya, saya sudah tahan mental ya. Kalau misalnya ada foto Meki di situ, apa di situ, gua nggak peduli karena sudah saya pastikan itu pasti diedit. Nah, jadi kalau Siti Aisyah jangan ketawa hehehe. Ya, nggak boleh begitu dong. Kok ketawa seperti itu loh? Tolong di follow. Ini siapa ini si Dimitri Epe ini? Siapa ini? Nggak tahu gua. Ya, di follow akun ini Hamuna. Di follow akun Lux in Tenebris ini adalah orang yang pernah menolong si betina Bakekok alias si Dewi Bakekok yang di Mamarika, yang sekarang ini mulutnya seolah-olah yang benar-benar aduh, itu tap-tap-tapnya baru 14. Aduh, jangan dulu. Ya, naikkan followersnya 18. Oh, harusnya tadi gua giniin ya 18 tahun. Oh iya. Salah gua. EAI harus di on-kan ya. Ya, di keeper, tolong dibagikan live-nya teman-teman. Satu orang aja si Faro ini ketawa-ketawa doang. Halo Hutahayan. Kalian kirim dulu korun di situ biar absen yang lain. Gak ngerti si Violet ini. Astaga. Violet. Iyalah. Oh, begitu ya. Kak Reda, udah aku kirim belum fotonya? Belum, saya. Gak apa-apa. Sambil live gini juga bisa kok nanti aku kirim langsung.
Bisa kirim Nah, aja aku Kak. udah kirim fotonya belum sama si itu ayam bekekok itu Betul, belum, Londeria. belum, Belum. belum. Ya udah saya keluar dulu dah, saya kirim dulu ya. Kamu punya ini nggak printer? Kamu print aja dari telepon langsung bisa kok. Enggak apa-apa, kirim aja di WhatsApp Kak. Bisa nanti dibuka, enggak apa-apa. Paling nanti ngejeda Kirim aja sedikit. kak, kirim Nggak aja apa-apa. kak, kirim kak. Kirim Nanti aja. kami kerjain kak. Kenapa banyak pendeta yang belain PBB dan kawan-kawan? Ya itu dia. Sebenarnya Kak Lux Intenebris nggak harus keluar dari ini dari TikTok. Bisa kok sambil kirim-kirim seperti itu, nggak apa-apa kayak WhatsApp. Coba aku coba ya. Iya. Tapi tunggu dulu kak, ku jawab dulu siapa ini si Mr. Chen ini. Pendeta Apa? mana yang pendeta mana yang banyak membela si Bom Bom? Aku mau tahu dulu. Oh, kalau pendeta ya sorry to say, kalau JO Oneness itu nggak masuk hitungan bro. Iya. Pendeta yang tidak punya pendirian. Pendeta yang tidak punya integriti itulah. Itu. Pendeta Kak pendeta Lux tahu namanya, nggak kan? ada aliran JO dan Oneness di Indonesia? Ada Aku JO, Kristen. banyak JO, Oneness, saya tahu. Kalau nggak dikasih kesempatan ngomong ngamuk mereka. Ih, anak Tuhan kok gitu. Kalau nggak dikasih ngomong ya udahlah, move on, ganti, bikin room sendiri sono, Betul. ya kan? Nggak usah marah, maafkan saja orang itu. Buktinya saya bisa memaafkan itu si Londeria. Udah saya bilang tunggu kamu waktunya. Benar. Saya suruh tunggu waktunya. Dia salah melangkah ke orang yang salah dia. Saya bukan orang terkenal. Saya cuma manusia biasa. Tapi dia coba-coba. Kalau orang loh, Ternyata memang dipikir dia pinter. harus di room Red Damarbun ya. Betul. Aduh. Iya. Orang sakit. NPD. Betul. The God, kamu bisa kirim korun nggak, Dek? Aduh, miskin sekali nih fansnya Red Damarbun di bawah. Nggak ada loh nggak ada yang bisa ngirim korun, ngeri kali loh. Tar. Ini si Kak Agner ini nggak bisa naik toh. Kok miskin sekali semua ya. Ngeri Violet, kali. Violet, kamu lempar aku universe deh. Nanti aku tuker, nanti pakai koin. Itu 64, ya 64.000. Coba 64.000 koin. Kamu lempar ke akun aku. Nanti aku tuker koin yang 20 koin. Nggak ada ini Aisyah, belum turun angpau, ketua katanya. Lalu jadi pengikut Kristus harus independen ya, kayak cewek-cewek sini gitu, kayak Kak Reda, kayak gua, independen, nggak usah dependen loh. tajam ini mulut. Jangan kalian kira kalau sudah gabung dengan Red Damarbun. Si PG ini kan dulu kan sopan sekali dia, tapi setelah bersama dengan kakaknya, lebih lagi. Ayo, top up dulu Hamuna kalian. Tapi aku juga bisa ngirim korun. Gimana caranya Hamuna? Biar ini. Oh, Indomie telur ada di bawah ternyata. Aduh, Indomie telur janganlah 20 Indomie telur, kan itu orang udah 100. Ya. Jadi biasanya Indomie telur ya. Kalau di room kita ini nggak ada edit-edit ya. Dan tidak ada di sini fitnah. Di sini dipastikan tidak akan pernah ada fitnah di sini ya, teman-teman. Jadi yang kita sajikan adalah sesuai dengan fakta. Dan di sini sebenarnya kita bukan bongkar-membongkar atau roasting-merosting. Tapi di sini lebih teman-teman untuk apa? Memberikan efek jerah,
yang terlalu banyak bacot ya, yang mendukung pendeta palsu dan mendukung para penipu. Begitu teman-teman ya. Oke, dinaikkan viewersnya teman-teman. Aduh, masa segini viewers? Jam berapa ini di Konoha, Muna? Masa orang Eropa nggak bisa gabung? Ini udah jam 3.44. Time is ngecun. Aduh, mulutnya itulah Muna. Ya kalau Imlek mah nggak ada persiapan-persiapan. Astaga, beneran. Diambil itu korun ya teman-teman. Astaga. Aduh, punya adik kayak gini gimana Hamuna? Dibuang apa dipelihara Hamuna? Astaga. Pakai sorban dulu aku. Kalau bahasa Australianya, bahasa Trokemnya ngecun itu jigijik. You know jigijik? Ya. Astaga. Dari tadi absen dulu kalian Hamuna, absen. Ya kayak gini lah Hamuna. Foto sudah jalan Hamuna, udah terkirim dari Mama Rika ke Jerman. Kalian mau juga kan ronde kedua persusuan? Udah diambil itu tadi teman-teman? Ya silahkan absen dulu teman-teman. Kalau tadi ada yang dapat korun yang udah absen, populer dikirim ya, jangan mawar. Thank you atas perhatiannya. Oke ini oke. Oke, dari mana aja kamu oke? Ya, jadi jangan lama-lama jeda, Kak Lux. Nanti kepental. Di follow akun Lux in Tenebris, teman-teman ya. Jadi ini kakak Udah aku kirim fotonya. Coba. Woi. Itu fotonya aku yang paling cantik ya. The God. Ini ke PG dulu, biar diburamin dulu, baru ke The God. Ya kak, ya kirim aja ke aku kak. Ini memang adik-adikku ini. Untung kakaknya cantik, adiknya pun ganteng. Crop aja kuclu. Oke. Ya, tinggal teruskan aja. Iya. Saya dan foto saya dikasih kacamata, kayak terserah lah. Oke, gampang. Udah lihat? Aku yang di tengah. Belum. Ya. Oke. Bilang dong, aku yang paling cantik gitu di antara yang sebelah kiri itu. Sebelah kanan saya. Oke. Dia yang rambut kuning kan kak? Bener ya? Yang pura-pura mau jadi bule Depok. PG. Kalau saya kan cantiknya alami dari Tuhan. PG. Dek. Ya kak. PG. Kalau Ya. lu melihat perempuan kayak gitu, burungmu hidup nggak, Dek? Loyo. Dek? Pertanyaan yang sulit dijawab. Harusnya tanyanya gini dong, Kak.
Kalau kamu ketemu perempuan itu lebih baik pilih surga atau neraka. Ih, si The God ini pura-pura diem dari tadi nyuruh kakak nge-live. Lu diam aja lu. Tidur kayaknya dia, Kak. Tidur. Aku nungguin fotonya nggak nyampe-nyampe. Fotoku nggak usah dikasih lihat lah, PG, nggak penting. Bintang, sebentar ya Bintang, sebentar Bintang. Aku di tengah. Yang satu itu sebelah kanan teman baikku. Jangan diekspos teman baikku itu. Ya, oke. Nggak ada hubungannya masalahnya. Cuman saya nggak mau nge-crop karena kan ada bukti. Saya ada saksi kalau memang kita pernah bertemu. Ya ilah. Tuh. Iya, jangan nanti Bentar ya. dibilang, itu diedit-edit, ya kan? Edit pala lu. Nah, itu dia. Pala lu bisa diedit pakai warna ini, warna itu kayak dia. Betul, betul. Bukan berdiri malah menciut seperti itu. Kayak keong siput. Teman-teman, kuatkan ini room. Kuatkan roomnya. Ayo, Kirim kopi, cepat. teman-teman. Follow. Yang belum follow. Jangan tidur terus kau. Memang kalau orang-orang yang bergabung dengan gua, kenapa sama orang-orang gila semua ya? Bukan gila, semangatnya terlalu Ya. tinggi. Ya, maksud aku tuh gila di. Betul kan Kak? 11-12 kan Kak Luk sama Kak Reda. Memang karena kita ulang tahunnya berdekatan sih Kak ya. Jadi begitulah. Jadi tadi kakak itu lama, dari mulai itu kita ngobrol tadi dengan Kak Lu. Ternyata memang nggak ada di Bintang cek blok. WA. Wis. Aduh. Udah kau kirim, Dek. Peggy belum Udah jawab jadi, tadi udah. kakak. Dek, Udah. jawab. Hah? Jawab dulu, Dek. Kalau lu melihat perempuan kayak gitu, burungmu gimana, Dek? Ih, gimana sih? Nggak dijawab, Kak. Jawab dulu, Dek. Burik ya mukanya. Yang 100 di bawah udah nggak sabar tuh menunggu sampai tidur melek lagi tuh 103 lagi. Dibandingin sama nenekku lebih cantik nenekku lagi. Walaupun banget. rambut nenekku sudah putih semua palanya, masih lebih cantik nenekku lagi Kak. Masya Allah, Ini astagfirullahaladzim. foto ini foto ketemu kapan terakhirnya? Perkiraan 2 tahun, 2023 atau 2024, Lux? Itu saya 2023 kalau nggak salah bulan November. Itu pertama kali saya ketemu. Saya samperin dia. Saya pikir mah ini. Manusia. Enggak, saya pikir ya berbobot. Saya belum tahu sih, lama-lama kalau kita tukang bohong itu terungkap. Apalagi ngebohongin anak Tuhan. Iya. Dan ngejelekin anak Tuhan. Gitu loh. Terakhirnya ya nggak lama setelah dia ke rumah saya udah kagak mau ini berhubungan lagi karena buat saya nggak bukannya nggak menguntungkan, saya nggak butuh orang menguntungkan, saya butuh orang jujur dan punya karisma dan punya integrity dalam persahabatan. Saya nggak butuh uang kalian, udah titik, saya bisa cari duit saya sendiri. Itu ya enggak tuh love tuh, iya tuh dikasih love tuh sama kalian. Ternyata dia mau coba-coba dia memfitnah. Sorry ya. Sebenarnya sih Kak ya, sebenarnya
lebih baik kita bongkar besok sih karena viewersnya Besok aja lah, habis cuma sedikit. Udah gitu, yang follow juga nggak follow beneran. Iya. Terpaksa kayaknya nih. mereka pada tidur di ini di on kan itu udah langsung bobok lagi. Besok aja lah, Kak. Kayaknya Terus waktu Indonesia jam 8 aja, jam 8. kalau melihat Malam. persusuan kalian gimana? Mau nggak? Nggak geli. Ini kayaknya yang di Konoha ini kan agak-agak subuh-subuh begini kan? Si Aisyah mau. Aisyah. Cari Bintang lagi punya siapa tahu arsip. Bintang mana Bintang? Bintang. ada itu. Di sampingmu, Dek. Bintang monitor. Hadir. Itu Bintang punya arsip baru kah? Hah? Dok, punya arsip baru kah? DB? Gimana bang? Punya arsip berkas baru kah? DB buat besok? Nggak ada deh, kayaknya dari lebih banyak dari Kak Lux nanti kita gali. Ya, yang Paling kemarin itu juga. tadi lah yang abang kirim tadi lah. Nah, terus untuk poin ini yang dia colmek gimana? Sorry, saya mau bilangin, kalau mau dikasih lihat foto aja, yang satunya janganlah Kak, nanti takutnya urusannya nggak baik buat saya. Kalau yang itu Nggak mah, gini. Kalau yang- Kalau permasalahan yang dua itu tadi, yang data itu nggak akan kita publik ya. oke, kita harus Kalau punya masalah foto, punya ya, kode karena juga- etik aja. Iya, Soalnya iya. itu kalau dia nggak suka dia bisa nuntut kita. Ya, Jangan betul, yang itu. satu poin. Yang keduanya juga kan kebetulan kan saya kan juga lama di New York ya Kak ya. Jadi saya tahu Iya. lah ya poin-poinnya. Kita poin-poin kode etik janganlah. Itu Betul, kalau kalian mau kalau- tahu, saya anterin Iya, kalau- itu aja, ya. Ya, kalau kayak Kak Reda kan lama di Lembang, jadi tenyahun. Ya udahlah. Jadi dia nggak tahu. Hukumnya lain di itu di negara sosis. Negara sosis sama sauerkraut lain. Kalau Teman-teman, yang kayak gitu jangan. Kalau menurut saya ya, karena saya nggak mau. Acara kalaupun memang kondusif di waktu Indo, jangan mengganggu waktunya Kak Lux juga, jadi kondusif ya, akunnya jaga baik-baik supaya besok tidak ada kendala. Kita kebanyakan delaynya masalah akun tadi ya Kak ya, bener ya Kak Enggak, Reda ya? sekarang udah nggak Bener ya? apa-apa kok. Iya, kita hampir tadi kayaknya saya sampai overhead juga ponsel, habis itu saya masuk lagi bisa, nggak taunya kena lagi si kakak akun 2 jam kayaknya delay ya Kak, kurang lebih ya 1,5 jaman ya dari op tadi 2 ya. jam. Iya 2 jaman lah. Jadi ya muncul lagi jam segini, banyak viewers yang mungkin ya sudah istirahat mungkin. Itu aja sih dari saya. Udah Karena game ya- over ya, tempat tidur. Tuh, ya apalagi dokter Herlina ataupun apa. Ya udah besok aja jam 8 saya, jam 8 saya atau jam 8 kalian Jakarta, saya jam 7 pagi saya. Kalian jam 8. Kak Reda siang. Siang kau. Atas sore ya. Ke papa sedikit aku besok ke kota jam pagi jam 9, 10, 11. Oke. Siang jam 1 aku Kakak Ih, besok Bino, ada aku acara haus ya. ke kota. Kakak besok ada acara ke kota. No. Hanya belanja doang, Enggak, maksudnya gini Bisa. loh, jangan sampai nanti trouble timernya gitu loh. Pastikan aja dulu Kak, space waktunya itu lama nggak kira-kira? No, jam 1 Enggak ya? kakak udah di rumah. Oh, Ya udah kalau dia jam 1 atau jam 2, kan saya sama dia bedanya cuma 6 apa 7 jam. Kalau itu. Jadi jam 8 pagi saya, jam 9 malam Jakarta.
Udah gitu aja. Waktu Indonesia bagian barat jam 9. Oke. Berarti jam 7 lah, jam 7 besok udah jam 7 malam itu pas jam 7 malam atau jam Aku kepagian jam 6 pagi. oh jam 9 ya. Oke. Oh, Kalau mau jam 8-nya orang Indonesia, saya jam oh 7. iya. Jam 8 berarti aku jam Karena jam saya masih mundur, nanti bulan April baru maju sejam lagi bisa sama Jakarta. Sekarang saya lagi beda 13 jam. Nanti bulan April beda 12 jam. ya aku bulan depan aku udah beda 5 jam sama Konoha. Berarti jam 8 malam Amerika Konoha Pagi. jam Oh 8 iya, pagi. iya. Ya, jam 8 pagi Amerika US. Enggak, Aku jam 7. jam 7. Jam 7. Aku jam 7. Jam 7 pagi dan waktu Jerman jam 2 siang. Nica dengerin baik-baik. Ternyata Ini siapa ngeprank. nih bilang ngeprank? Siapa yang ngeprank Nika? Lu naik sini. Ku buang nanti kau Ngeprank, ke gajah ngeprank. kau. Ini lihat viewersnya mau 200 aja susah. Banyak dibongkar berita penting seperti ini. Bodoh banget kau. Ku buang nanti kau ke gajah kau. Ya, mau Nika dibuang. Asbun ini. Di sini pernah nggak ngomong-ngomong di sini? Coba, gua tanya dulu lu. Pernah nggak ngomong-ngomong di sini? Terus nih seputar sedikit saya mau tanya-tanya ya. Ya terlepas nanti di WA atau apa ya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga ya. Ya udah kita ngomong di WA aja, jangan di sini, disimpan dulu, disimpan, jangan. Iya. Ya. Kalau mau teleponan di WA setelah kita rungkat abis ini. Masukin Iya. telepon aja Kak Reda, masukin Telepon si grup PG. nanti ya. Kita ngobrol bertiga. Ya. Jangan terlalu disepil-sepil, ntar jadi murahan. Jadi gini, untuk yang lainnya mungkin saya cuma pesen satu ya. Kalaupun ada penggorengan permasalahannya tentang bintang, jujur saya tadi tuh ngepoin akun-akun musuh, malah saya yang jadi diblokir. Yang tadinya gua nggak diblokir jadi diblokir deh, ya kan? Nah, Siapa deh soalnya yang saya blokir dapat- kau? Anjir. Orang-orang sana, orang-orang di Isnayat gitu loh. Momotnya ya kan saya kepoin, saya diblokir. Saya dengar ada info katanya si Bom ini nantang Bintang untuk debat. Bener kak, bener kak Bintang? Kurang lebih gitu ya infonya ya di Komal tadi ya? Gak usah diladenin, orang gila diladenin. Terus si Bintang memang dijengkalin dengan kalimat yang mungkin nyeleneh sama Bintang. Saya maunya asal bapak jujur, dinyeleneh-nyelenehin. Memang betul ya, gini prinsipnya gini, herder ini jangan pernah kau kick, jangan pernah kau turunkan, jangan pernah kau mute. Kalau mau bacot sampai kuping merah, di sini sudah semuanya kedoktrin untuk dicetak menjadi memang sedemikian mungkin, mau sampai gendang pecah pun nggak masalah, asal jangan di mute ya. Bintang meluncur ke sana itu haknya Bintang. Bintang siap sakit hati ataupun Bintang mau banting dia pun, herder tidak pernah melarang dengan kosakata apapun tanpa membawa poin-poin agama. Hanya meluruskan aspek di mana tingkat penipuan yang sudah terjadi yang pelakunya adalah si Bom. Ya, dengar semua ya. Jadi tangkisan Bom mengenai Pak Sato, Opung itu saya udah dengar tadi. Saya belum ketemu sama Opung dan saya tidak tahu apa yang dijelaskan sama Opung. Mungkin besok saya dapat infonya dari rekan-rekan teman-teman yang lain di Komal saya ataupun di Komal Kak Reda besok. Jadi saya pikir gini ya, ada hal yang memang patut kita hadapin, ada yang tidak patut untuk kita respon. Jadi pilih-pilih, jangan kalian bawa berkas, kalian goreng ke herder yang lain nanti membingungkan diri sendiri. Ah udah deh, jadi anyep suasana. Saya tidak mau ya, karena menurut saya kalian manusia-manusia cerdas yang dimana kedudukannya bisa berpikir.
siapa yang penjilat konflik, yang dimana permasalahan bom-bom larinya ke Dewi Bulan, ke Lia Kristen. Kan kalian udah mengikuti ya periode dari permasalahan ini, jadi nggak perlu didikte lagi gitu loh poinnya. Penangkisan mereka dengan hanya kalimat mereka merasa difitnah. Lalu ada pihak-pihak baru muncul seperti Toro, saya nggak nyebutin inisial, mau Justin maupun siapapun yang ada di Komal tersebut ya kan, yang sumbu-sumbunya bukan sumbu napas panjang, sumbu napas pendek. Gua ngebayang gua datang tadi ku maki semua Johnny Depp apa siapa itu, karena aku pikir satu, saya bukan penampung akun ocol, akun siluman, tapi tolong lepaskan, jangan ada momot yang memang betul-betul mengekik. Itu baru kondusif roomnya ya untuk isnayat ya kan. Saya nggak bilang Anda pansos, saya lupa ingat, kayaknya kita pernah satu panggung tapi saya lupa di mana gitu loh. Maksud saya tuh gini loh, kalau lu masih bisa dibicarain. Dan di sini saya melihat ada penggiringan juga nih, permasalahan opini yang banyaknya herder nih nanya ke saya yang bingung. Adanya pihak-pihak yang ingin mengademkan suasana, mengundang Bintang, mengundang Yuli. Semua info saya sudah terima. Tentang kebenarannya seperti apa, ya tindak lanjutnya seperti apa, saya pikir Yuli lebih dewasa menyikapinya. Ya, karena kalaupun harus adem, it's okay, kita nggak masalah adem. Tapi tolong uraikan dengan pengakuan publik kalau pernyataan semua di publik. Jangan ada penggiringan. Kalau mau saling maafkan, oke, saling maafkan. Tetapi jujur tetap, gua salah. Jangan dengan menangkis sudahlah salah merasa difitnah. Itu kita paling nggak suka. Kita akan gigit sampai kapanpun. Itu aja prinsip. Mau pihak manapun itu. Jadi jangan katanya saya paling nggak suka gitu. Gua tahu niat pihak-pihak yang lain tuh ingin mengademkan, terlampau capek mungkin ya, dengan keluh kesah cerita setiap hari sepanjang hari kok nggak ada ujungnya sampai baju orange ya. Itu aja. Dan untuk pengancaman dari Lia ya, tentang tindakan dari VT-nya dia, tentang actionnya dia, ketidakterimaannya dengan undang-undang IT, dia akan melaporkan ke pihak Polda. Mengingat si Lia Kristen ini bukan di Jakarta, beda pulau, jadi nggak bisa. Lalu dia ingin berangkat dengan suaminya. Saya katakan kepada Lia, kalau lu nggak senang sama si Yuli dengan Dr. Herlina dan ladies herder yang lainnya, lu action, jangan cuap-cuap penggiringan gopek tiau 500 juta. Percuma, lu beli daster di pasar aja masih nawar, beli bawang aja masih nawar, beli daging bebong aja masih nawar. Coba lu pikir, 500 juta mentok seksinya urusan di TikTok ini gopek kalau nggak cetiau, 500 kalau nggak 1 juta. Hayalan babu kalau lu berpikir. Lu buang aja 100 juta, lu berangkat besok pagi naik pesawat dari mana? Dari Manado, dari Makassar ya kan? Naik bareng sama suami. Mau Citylink, pagi ini udah ada kok pesawat jam 4 pagi dari Hasanuddin UPG ke Jakarta. Sampai di CGK langsung ke Polda, bakar uang ya, jangan cuap-cuap. Lu nggak sampai cepet tiau 100 juta besok pagi. Lu pegang leher Yuli, lu pegang leher orang-orang yang kurang berkenan dengan undang-undang IT, baru keren. Kalau hanya pembuktian dengan mentoknya Toro, sorry, herder tidak akan pernah tergiring ya. Tidak ada yang bisa memerintahkan herder, mau pihak manapun itu ya, mau pihak yang istilahnya membawa kitab Injil di lengannya pun datang ke Komal ini tidak akan. Kukatakan itu. Bukan kita menentang sebuah kedamaian, tidak. Mereka yang menantang kita. Ya. Jadi khawatir saya melebar kemana-mana itu kan nggak baik juga. Ya.
Mengingat keadaan, saya harapkan semua kondusif, tidak ada penggiringan. Pihak herder pun kalau hal-hal yang kurang penting, anak-anak yang lainnya janganlah istilahnya itu meramaikan komal tersebut. Kecuali memang di sana ada podiumnya Francisca, adanya bintang, kalau saya jelas sudah pasti ditolak mentah-mentah. Itu aja. Karena bicara dengan saya nggak pakai dalil, ya. Jadi poinnya kimak, anjing, babi, kau lonte, kau pelacur, kau itu pasti berlaku di mulut saya. Asal lu kuat mental aja, ya kan? Nggak usah sok keren, ya. Kalau dalam istilah Indonesia, kalau pipi lu belum pink, Lia, bedak lu masih murah. Kalau pipi lu udah pink, baru bedak lu mahal. Bicara 500 juta, ya kan? Sunblock lu aja masih merek Citra, skincare lu aja masih merek Citra. Sok-sokan lu 500 juta. Minimal lu pikir punya laki masih standar UMR. Pagi-pagi lu ke warung aja masih utang sayur aja bayarnya akhir bulan. Sok-sokan gaya-gaya kamu. Coba lu ngaca gitu loh. Kalau benar-benar action, kalau herder, pihak herder Yuli diutus dari pihak herder, actionnya sudah terlihat, bakar duit, bukan cuap-cuap, angan-angan babu, ngerti? Karena kita tidak butuh ya ucapan angan-angan babu, ya kan, ucapan tinggi-tinggi, halu hidup lo, gua kasih tahu. Terus untuk Justin dengan pendeta-pendeta yang nggak seberapa itu ya, ini PG yang bicara, PG yang bicara. Kalau lu nggak terima lu cari gua, ya. Kalau lu mau pansos, lu mau penjilat konflik, lu urus saja orang-orang yang benar. Ngapain lu nompang-nompang ke sana hanya untuk memukul suatu poin? Buat apa? Macam ajaran lu bener aja. Kelas lu itu masih ngedidik anak sekolah minggu. Gak usah lu dikte-dikte kami, ya. Mungkin itu aja kareda dari saya, ya. Itu ya. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Jadi teman-teman, ya mungkin kalian belum tahu, ini Lux in Tenebris, ya, yang akun ini adalah ya ya anak Tuhan, ya, orang Kristen pemerhati yang selalu ada di balik layar, teman-teman. Dan dia pun mengenal siapa seorang Dewi Bakekok, ya, yang namanya Dewi Bulan, ya, yang pernah memberikan baju bekas, ya, dari Lux in Tenebris terhadap si Dewi Bulan. Dewi Bulan lompat-lompat, jingkrak-jingkrak kegirangan, ya. Jadi kita akan review, ya, dan kita akan menunjukkan seperti apa sih si Dewi Bakekok ini, si Londeros ini. Jadi tadi malam kita tunjukkan itu ayat apa badan persusuan, ya. Di situ tidak ada edit-edit. Itu foto dia asli, ya. Jadi jangan dipelintir, ya. Jangan dipelintir, ya. Aduh, ini sorbanku sudah mau jatuh. Jangan dipelintir, ya, jangan. Itu asli, ya, itu asli. Jadi ini masih ada lagi foto berikutnya, teman-teman, dan akan dijelaskan secara detail. Besok kita akan wawancara dan interview the Lux in Tenebris, teman-teman. Makanya follow akun ini, teman-teman, Lux in Tenebris. Tolong di follow. Besok kita jam 8 Konoha, ya, jam 2 atau jam 3 Jerman, jam 7 US. Kita akan tayang besok untuk menunjukkan siapa sih seorang Dewi Bakekok yang sok-sok ponga, yang selalu memperkeruh permasalahan ini, yang seolah-olah dia mengetahui segalanya, seolah-olah dia adalah apologet terkenal, ya, yang internasional seperti itu, ya kan? Dan inilah orang yang selalu mensponsori dan
mendukung si bom-bom itu semakin jauh terjerembab ke dalam lubang yang lebih dalam. Ya, jadi besok kita teman-teman akan follow akun Look in Tenebris ya. Follow teman-teman. Look in Tenebris ini adalah orang yang pernah menolong seorang Silonderus ya, alias Dewi Bakekok. Kalau nanti kalian butuh ya, kalau kita nanti butuh persusuan, bisa juga kita tampilkan teman-teman ya, untuk hiburan ya, terlebih buat para kaum Adam ya, supaya mungkin ada yang belum melihat silikon tayang, kita tayang besok Hamunaya. Jujur aku tidak pernah pakai silikon, jadi ya bentuknya seperti itu, imut-imut ya, seperti itu aja. Gitu ya. Jadi besok mungkin masih ada yang penasaran bagaimana sih ya kan itu alpukatnya si Dewi Bakeko alias Londerus itu yang terbuat dari silikon. Besok kita tayang Hamuna ya. Ternyata kirain ya. Jadi kalau ada yang nyebut itu diedit-edit, itu asli. Ternyata tadi kan aku udah berbicara dengan Kak Lux in Tenebris itu mungkin ada 2 jam atau lebih, itu gue tadi tidak menghitung teman-teman ya. Jadi pantasan dia bilang aku pelakor ya kan. Terus ke si Yosepina dibilang apa, perempuan dijual, terus LONT kayak gitulah kan dibilang. Ternyata dia sendiri yang seperti itu Hamuna ya. Ini sedikit kuspila sedikit kan, tapi besok kan nanti Kak Lux kan akan berbicara secara langsung teman-teman kan. Penisilin kan kalian kan, semakin naik viewers kan, ku beritahu dulu kalian besok kan, biar kan sebentar lagi gue mau bobo ya kan. Ini tolong di follow juga akun ini teman-teman ya, di follow akun ini karena ini adalah akun kalian teman-teman ya. Maling, teriak maling dong. Ternyata gue kan disebut cerai. Ternyata dia ternyata tidur dengan suami orang. Suami orang, iya kan? Jangan lupa jam 8 di teater 1 toket sudah bisa dibeli tiket. Kau si Heyoka ini kok toket. Wadidaw, ini viewers kan semakin naik ini ya. Walaupun kita spill dikit-dikit, kenapa? Lihat bibirku teman-teman, udah merah apa belum? Udah merah apa belum? Pokoknya besok jangan lupa 1 tiket untuk murah banget. Kalian ini. Boleh saya tambah, Kak? Jangan Boleh lupa dong, teman-teman makan dong. dulu, karena itu acaranya bakalan ini loh, hot banget, sampai lupa makan nanti. Makan dulu, bawa snack, bawa air botol ya. Nggak bisa, tiap detik itu berharga, kalian denger ya. Betul. Stilia kapan jadwal ditayang, Kak? Siapa barusan yang turun? Kok ada barusan yang turun dari atas? Siapa sih? Si Kak Rica-Rica. Jangan lupa cemilan kopi buat nonton sinetron Silikon Berdarah. Terus ini ada sedikit tambahan ya Kak ya. Ya. Silahkan adekku Yang- ganteng. Silahkan. Yang tadi ada yang siapa lagi nih yang DM sebentar. Udah, kalau balas abaikan. DM agak kagok. Kalau Jadi janda-janda gini, itu deh, jangan. untuk kakak-kakak yang cantik-cantik, kakak-kakak perempuan yang cantik-cantik di bawah, ada ya, saya harap sedikit smart lah ya, nyikapin masalah bisnis.
entah itu antar aplikasi ataupun tingkat-tingkat scammer yang bisa merugikan kalian. Jangan terpicu, karena banyaknya oknum-oknum. Ya kita nggak usah inilah ya membahas tentang melebarnya kriminal yang ada di dunia maya. Jadi saya merespon apa yang kakak sampaikan, dan tadi kan udah komunikasi di WhatsApp juga, nilai poin 10.000 US tentang kerugian kakak, dan saya lihat juga di akunnya memang memang betul sudah ada titik terang kalau yang bersangkutan memang player. Nah, untuk itu saya harapkan, saya tidak janji banyak kak, tapi untuk melihat keadaan ini supaya kondusif, mungkin hal yang sudah kakak sampaikan kepada saya, jangan buru-buru ya. Ada kan orangnya di bawah ya, salah satunya yang nampol saya lah. Nah, kalau poin uangnya saya sudah lihat ini di akunnya, memang betul ada nilainya 10.000 US. Jadi janganlah bodoh dengan investasi penawaran ataupun terbuai. Jangan merasa diri Anda kena hipnotis sama orang ya. Pesan dari saya, gunakanlah uang sebaik-baiknya. Jikapun ingin berbisnis pun, alangkah baiknya bawa sampai di titik real. Jangan berpikir tentang cuannya aja. Gak enak kak dengarnya kayak begini. Oke, paham ya? Apa itu? Mungkin dari itu. Nggak ngerti Apa kak? Apa nggak ngerti kak? Kerugian kak, kerugian. Ada yang kena tipu. Nantilah dicerita. Cuma dia dari tadi spam adek di WhatsApp, kan nggak adek buka gitu. Jadi maksudku pasti saya akan tangani, cuma saya minta tolong jangan buru-buru gitu loh ya. Kalau permasalahan akun tersebut sudah ada di saya. Nggak ngerti ya, bagi yang nggak ngerti ya nggak apa-apa sih. Saya soalnya kalau mau balas WA takutnya kepental. Iya, intinya ada yang dirugikan, nilainya 10.000 US ya, dan orangnya ada di bawah. Barusan dia nampol saya juga, ngelempar saya gift. Cuma saya pikir nantilah bahasnya ya, masih ada hari esok, bukan nggak mau balas WA itu aja. Guten Abend, Schwester Reda, Bigi. Tapi kakak ngomong-ngomong jomblo nggak? Yang kerugiannya 10.000 US, aku boleh nanya nggak? Aduh, jadi bingung. Sinopita. Zande. Kalian yang mau mendekati adikku si PG ya, daftar, nggak usah sok-sok akrab kalian ke si PG, daftar langsung ke kakaknya, aman semua. Iya, jangan dikira main langsung ke si PG. Oh, nggak bisa. Saya jomblo nih. Si Nica ini kok di-spill inisial, janganlah, nggak boleh. Nggak bisa, teman-teman harus punya etika. Biar gimana? Ada harus hal yang ada harus pembuktian. Nggak bisa semua dikasih tahu ke kalian ya. Itu. Iya, Jadi betul. sabar. Pokoknya ini jangan mau ditipu. Apa laki-laki lagi bilang kamu cantik. Ini ya kamu belum didapetin. Kalau udah didapetin uangnya, Iya, jangan karena mau. indikasinya, maaf, dari yang saya dapatkan ini ya mungkin ada garis-garis asmara ya, penawaran itu sampai tertarik, bukan dihipnotis. Jadi daya tertariknya yang korban memang dasarnya itu, lalu percaya gitu kan. Dan padahal lelaki itu kadrun. Itu aja sih, sangat disayangkan. Jangan.
ngasih nehi babu kalau saya mah. Oh itu perempuan pinter. Kalau udah jadi suami, udah asam manis pahit, boleh kasih suami lu kalau lagi nggak punya kerjaan. Tapi kalau baru deket-deket mah, maaf deh lu kalau nggak bawa makanan ke rumah, paling dikit bawa inian apa sih namanya parfum Chanel yang gitu-gitu, nggak usah dateng, gituin aja, udah selesai. Coba diuji dulu maksudnya. Nggak usah takut. Kalau dibilang, matre lu. Ya lu kalau nggak bisa penuhi yang gue mau, berarti lu nggak mampu. Mendingan nggak usah deket-deket sama gue. Udah, selesai. Tapi juga jangan... Tapi juga jangan karena dia mampu, lu langsung kelabakan, kegeeran. Belum, tesannya belum selesai nih. Nah kalau dia mampu, lu lihat dia mampu, coba lihat dia beliin lu mobil nggak? Nah kalau dia mampu beliin mobil, coba lihat dia bisa beliin rumah nggak? Berarti dia benar-benar mampu. Habis itu dites lagi, gitu. Takut akan Tuhan nggak? Berarti wanita-wanita ini harus belajar banyak ya sama Kak Luk ya. Iya dong. Ntar nanti endap-endap kayak itu Dewi Bekokok lu jualan. Kira-kira bisa nggak ya kan DP-in rumah ya kan di Beverly Hills gitu ya Kak ya, minimal ya. Nggak usah Beverly Hills lah, pajaknya juga susah. Ntar lu bisa beli Beverly Hills, lumpur di Jawa nggak bisa lu sangon no orang. Nah makanya dengerin tuh. Masih berlumpur no sampai gini hari. Rumah lu di Beverly Hills pada. Ya kalau kita harus lihat dong, kalau memang dari Tuhan itu ya bener lah, segala sesuatu dimudahkan. Jangan desperate, oh gue udah tua, katanya. Nanti ini, katanya, nanti nggak laku. Ya nggak usah takut, kalau memang nggak laku ya udah. Itu nama dari Ibu Ketua hari ini buat si Dewi laundering. Money laundering. Keunggulannya dia itu selalu mengagung-agungkan alpukat loh. Badan aku lebih bagus, aku kan konsumsi alpukat gak tuh? Gue kasih tahu ya lu pada perempuan, bukan karena konsumsi cuman menjaga, memaintain. Kalau lu udah lahir gembrot ya gembrot aja, lahir cakep, body lu cakep aja. Cuma maintain makanan itu, ya. Gue kasih tahu lu pada. Lu mau apa sih namanya diet setengah mati setengah hidup juga kalau modelannya begitu ya begitulah. Udah syukurin aja, yang penting sehat hidup itu, ya. Gembrot tidak tuh katanya siapa? Jualan lendering. Wah enggak, saya bukan tukang jualan lendering. Itu mah Bukan itu maksudnya yang si itu Kak. Oh dulu katanya, dulu bangga dia dulu pemasuk itu tuh yang paling berkuasa di negara lu. Apa-apa jualan mesti ada tulisan H, kalau enggak haram katanya. Itu komplotan itu kata pemasuk itu. Tahu kan maksud gua? Iya ya. Ini aku nggak Kak Reda dari tadi ini pakai apa sih? Sepintas aku lihat shawl kah di atas kepala? Iya pakai shawl. Masa dia pakai sorban? Aku nggak mau lagi ya jadi adiknya Kak Reda, pakainya kepalanya gitu. Aku mau jadi adiknya Kak Skala aja deh. Pakai sorban gitu. Ya ganti dulu margamu bodat. Pengajar lu. Memang lu bisa kamu ganti margamu, lu samain ke si Skala gitu. Jadi tadi kan Ya udah Kak jadi gak nih, katanya mau berhenti, mau ngobrol bertiga dulu buat rancangan ini nggak selesai ntar dia si PG modar nggak tidur. enggak. Iya makanya aku tuh kadang-kadang was-was urusan sama jam-jam Eropa ini. Iya tapi badanku udah apa ya, udah terbiasa ya Kak ya.
Tapi kalau orang-orang model-model jam segini udah tidur lelap ya kan, model-model kayak siapa ini, Godfather ini kan akunnya aja di sini dianya udah ngorok nih ya kan. Nah, itu bisa kena tipes loh. Iya, nggak bisa kita ngegombalin orang-orang Eropa. Dijamin 3 hari kena tipes. Masih bangun, Dek. Dia dari tadi dia masih Ini- typing di bangun. Ini Nika, Masih bangun. Nika kenapa ini si Nika rasanya ingin merobek mulut si DB? Kenapa? Kau pernah disakiti Nika? Ayo maafkan, harus memaafkan. Kenapa dia ambil itu kamu? Abangmu diambil sama dia juga. Tenang jantungmu, Nika. Besok kita kulitin Sabar, dari sabar. Tidur dari dulu telapak- pada dia sehat. dari telapak kaki sampai ke ujung rambut. Tenang, tenang besok, ya. Pit, kamu nanti dikasih sama bule aja, Pit, ya, tenang. Terus tadi ada yang bertanya ke si PG, mau perawan atau janda katanya. Nenek-nenek aja. Gak apa-apa, Aku kalau nggak ada pernah nenek. milih-milih kakak, abang-abang Iya. di bawah. Aku tuh orangnya nggak pernah milih-milih mau janda Dia ataupun pasrah. apa enggak. Nenek-nenek Iya. juga nggak apa-apa. Ya kalau nenek-neneknya kayak Elizabeth Taylor, kenapa tidak? Cantik, kaya. Jangan yang kayak ditawarin sama Opung ya. Opung pernah nawarin aku soalnya. Mau nggak PG? Nenek-nenek udah punya cucu 6, punya menantu 2. Anjay. Punya menantu 2, cucunya 6. Apa cerita ini? Mas PG umur berapa? Pakai emas. Aduh. Kalian manggil ke Siapa? gua kan? Kenapa? Mas Manggil PG? ke iya, Mas PG. Mas? Iya nggak apa-apa kak, khusus untuk Aisyah ya. Di TikTok ini cukup kamu aja yang panggil aku Mas PG ya. Nanti kalau ketemu di komal-komal lain panggilnya Mas aja, Mas PG gitu. Coba. Ya. Sama Ripa aja. Los. Hah? Aduh, nggak punya gigi, susah ciumannya. Astaga. Awas jangan sampai kunti Bang PG. Enggak. Si peot pula. Iya betul. Jadi gini teman-teman. Jangan lupa ya. Jadi entah dia mau mengcounter, entah dia mau mengelak, besok kita lihat ya. Apa dia masih berkuar-kuar terus ya. Karena di mata seorang Dewi Bakekok ini, teman-teman, ya kan, alias si laundering. Paham kan kalian? Penjual laundering. D-nya itu gua pelesetin. Jadi hari ini asli namanya si laundering itu ya Dewi Bokekok. Mas PG 1 gram hanya 10.000, itu pun pakai uang yang kusut-kusut. Hah? Apa itu? Astaga. Jadi tenang kalian ya. Karena ini viewersnya mau 200 juga nggak naik-naik ya kan. Masa viewers di herder mau ditayang. Ya kan? Sabar kalian. Kalau boleh itu fotonya ditambah lagi Kak Lux kalau ada. Ada ciumannya, ada anak kecilnya. Nggak enak. Ditutupin anak kecilnya. Aku ini deh, coba aku cari lagi, aku apa sih namanya? Aku crop deh, aku crop Iya. anak kecilnya. Aku nggak mau anak kecil terbawa-bawa gitu kan ya. Enggak apa-apa, nanti di crop sama si PG sama si ini si Bintang. Nggak, aku crop Serangga. sendiri aja. Soalnya kenapa kalau sampai orang jahat sindikat ngelihat foto-foto ternyata ada anak ini terlibat, kesian kan anaknya itu. Jangan, saya menghargai anak-anak itu innocent.
nggak bisa Yes, yes. diiniin. Kalau di sini di tempat kita Amerika, anak di bawah 18 tahun walaupun dia ditangkap polisi nyolong, mereka mukanya nggak dikasih lihat karena underage gitu loh. Kalau udah Iya, lewat I know, 18 I know. dikasih lihat, biarin dia Sama juga belajar. di sini. Cuman kita pun pasti mengamankan lah Kak. Undang Intinya Kak. anak-anak, undang-undang protection anak-anak itu kita menghargai banget, nggak kayak di Iya, Konoha lah, betul betul. gitu. Iyalah. Nggak Kita pun bisa. tidak akan Tapi undang-undang di Konoha juga udah ada sekarang nih Kak. Udah ada Bagi tapi nggak laki diterapin. Buktinya, enggak, bagi laki-laki yang disakiti oleh perempuan ya kan. Nah, perempuannya jangan diliatin mukanya gitu. iya. Si Dewi Bakeko tutup buku. Iya, tamat udah dia. lama tutup buku sebenarnya. Cuman karena dia nggak mau terima kenyataan, dia masih berkuar selama dia masih bisa bayar orang. Dikasih lu pada gopeceng. Alah, saya bilang. Itu siapa kemarin katanya si Roti Hidup apa siapa namanya? Iya. Dijelek-jelekin, dikasih 500.000. Aduh, saya bilang Iya, sini gue RH. bayarin tuh 500.000-nya balikin nih, gue RH. kirimin. Habis dicaci maki itu si RH. Iya, dia maunya gini, kalau ngasih uang dia mau ngatur kamu gitu. Ini nggak bisa begitulah. Kalau lu mau ngasih orang duit udah selesai. Iya, Itu betul. Tuhan lihat Ada kebaikanmu udah selesai, nggak usah. ada kabar lagi nih ya kan dari netizen, katanya dia di Amerika sana duduk di belakang komputer per jamnya 370 US. Percaya nggak kalian? Gue mah nggak percaya tuh. Enggak Jamnya lah, 300 sekolah aja juga kagak. 370. Iya, Lulus perusahaan apa yang SMA juga gajiin dia kagak, gitu? saya yakin di Indonesia. Tuh, 370 US per jamnya. Guys, Siapa? 370 US per jamnya dia mungkin goyang kali pantatnya. makanya Goyang inul dia mungkin. iya, terus dia pas nyepil juga iPhone-nya bukan warna orange, bobanya masih 2, ya kan, sama kayak boba dadanya masih 2. iPhone-nya Boba udah itu 3. Kak. iPhone lama yang Iya. ituannya lobang itunya cuma 1. Tuh. iPhone S14 apa 7 itu tahun 2014. Saya kasih dia iPhone bekas yang sama tahunnya dikasih saya. Tadinya saya mau kasih iPhone 14 sewaktu saya mau pulang ke Indonesia tahun 2024 kan saya pulang. 24 tahun 2024 kan saya pulang. Tadinya saya mau kasih dia, tapi saya pikir-pikir ini orang jahat kayaknya. Saya nggak jadi, itu telepon baru itu saya dikasih. Casio saya dikasih sama cowok, tapi saya nggak demen sama cowok itu. Akhirnya saya mau kasih, tapi saya pikir-pikir janganlah, jahat dia. Maka jangan kalian percaya ya kalau dia sombong-sombong per jamnya 370. Maaf ya, Enggak. mobilnya Nggak aja percaya. mobil busuk. Nah, tuh dengerin. Mobil busuk, dia kan pencinta kucing. Aduh, saya aja geli masuk ke mobilnya. Kemarin waktu seminar, saya dengan halus bilang gini aja, udah saya yang driving aja deh ya, pakai mobil saya, lu jadi nggak usah beli bensin. Saya yang nganterin. Itu, saking gelinya saya duduk di mobil dia. Pas main ke rumahnya aja saya nggak mau di dalam, karena saya alergi memang sama kucing kan. Di luar aja saya bilang gitu. Saya nggak bisa bau kucing. Bukan masalah bau kucingnya, maksudnya saya nggak bisa alergi sama kucing, saya nggak bisa nafas saya. Sarang laba-laba, yang busuk mobilnya atau sarang laba-labanya kak? Bukan, karena dia taruh kucingnya. Orang kalau mobil udah lama, udah gitu ada kucing, lu nggak sering bersihin, jorok itu mobil. Geli saya terus terang aja. Orang dia naik Camry tahun 2007 kali kalau nggak salah, itu kan udah tuing banget, udah tua mobilnya. Kalau dia udah banyak duit mah udah pamernya luar biasa. Kalau misalnya, makanya Tuhan nggak kasih orang kayak begitu. 370 US dollar per hour, iya lu jadi laundrya. Jadi laundrya, sekolah juga kagak, nggak punya etika ini orang. Kalau orang makan sekolahan nggak kayak gitu. Ngomongnya itu nggak kasar, ya.
Karena ketika kita punya pendidikan, kita dituntut untuk punya professionalism. Saya sekolah, makanya saya nggak suka ngomong-ngomong kasar, karena buat saya nggak bagus gitu loh. Karena tuntutan pendidikan itu juga pengaruh gitu. Bukan karena apa, orang melihatnya ini orang makan sekolahan tapi kok kelakuannya gimana gitu. Jadi ya itulah. Saya merasa dia nggak pernah sekolah sih, di Indonesia pun mungkin nggak sekolah, makanya itu karakternya kayak gitu, atau mungkin juga banyak kepahitan kali, jadi kayak begitu, dia pengennya ngejublesin orang, ngebales orang. Saya bilang, apa sih maksudnya kamu ngebales orang? Nggak usah lah, saya bilang, ada pada waktunya Tuhan akan memberikan teguran kepada orang itu. Saya sampai saat ini tuh masih membuka pintu buat dia untuk minta maaf kepada saya. Saya diekspos di TikToknya dengan saya punya profile picture, ini saya profilnya nggak ada foto saya. Saya nggak pernah taruh foto saya sih ya, karena saya bukan bukan model NPD, bukan model yang minta nih muka saya cantik gini-gini. Karena saya percaya saya cantik di mata Tuhan. Udah. Terus ya, PG kan udah lihat muka saya nggak jelek kan PG? Enggak. Aku aja nyesel. Aku aja sebenarnya nyesel loh. Kalau tahu gitu, kenapa aku lahirnya telat? Iya, saya nggak pernah taruh wajah saya karena saya nggak mau gitu loh. Nggak penting buat saya gitu. Kalau kita punya suatu karisma, orang tahu siapa kita gitu. Saya bukan orang yang ingin dipuja-puja, nggak penting buat saya gitu. Saya manusia juga biasa, ya kan? Nggak usah sombong kita hidup itu. Kalau memang orang old money itu nggak mulutnya terbuka seperti itu. Kalau old money, ini old money itu kebuka. Kalau old money itu mulutnya nggak gambreng kayak dia. Dia new money, dia nggak new money juga, nggak ada duitnya. Kalau new money orang kaya OKB itu namanya new money. Tapi dia kaya juga enggak gitu loh. Makanya jadi kayak begitu. Dia mungkin cemburu sama saya juga dijelekin kan. Dia pernah bilang, ya hidup lu kan enak katanya. Ya memang saya diberkati Tuhan dan keluarga saya bukan keluarga nggak benar. Keluarga saya keluarga baik-baik, saya bilang. Saya sekolah, ya kan. Saya sekolah di Trisakti, saya nggak perlu sebut jurusannya apa. Saya kuliah, lulus saya di Indonesia, dan saya pun sekolah di sini. Dia nggak sekolah, dia cuma sekolah ya kayak apa sih, sekolah yang Pernah bagaimana supaya lebih cepat memasukkan benang ke jarum? Sekolah. iya, dia sekolah cuma yang ngeles-ngeles, nggak accredited. Itu tempat sekolah dia punya apa sih namanya, teologi gitu. Sekolah kalau yang bagus itu ada yang bagus, oral, namanya oral di Oklahoma. Itu sekolah teologi yang bagus. Itu Ivy League-nya sekolah teologi ya itu. Tapi saya emang nggak tertarik, memang saya nggak mau jadi seorang apologet ataupun apa. Saya cuma ingin kita bersatu, jangan terpecah-pecah masalah ego kita. Kalau orang Kristen yang mengatakan kita sudah Kristen tapi masih punya egonya tinggi, kamu bukan Kristen. Ya, kamu semakin mengenal Kristus itu harusnya kamu makin merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, bukan makin congkak. Ya, itulah. Saya juga nggak suka ketidakadilan seseorang seperti itu, seenak jidatnya untuk merusak orang lain, memfitnah apa. Itu karakternya blunder mau berfirman. Bukan, karakternya tuh dia karena dia NPD. NPD itu kalian tahu nggak kenapa terjadi penyakit jiwa NPD? Karena masa lalunya dia tersakiti. Jadi dia tuh perlu validasi ke semua orang bahwa saya tuh begini, saya tuh bisa begini. Ketika dia dapat rumahnya itu dari si kakek, dia bilang sama saya, iya, bekas suami gue kasih lihat nih, gue sekarang punya rumah. Saya bilang ya nggak usah begitulah, kecongkakan nggak ada artinya.
Kalau Tuhan mengizinkan kamu mendapatkan rumah itu karena Tuhan mengasihimu. Saya bilang, jangan karena kita mendapatkan sesuatu itu karena kekuatan kita. Tidak ada satupun kekuatan yang daripada kita. Either kekuatan dari Tuhan atau kekuatan dari iblis. Udah cuma dua. Ya Kak. Setuju. Ya kita bisa besok aja besok. Waktu saya dia di rumah saya kan, saya banyak baju-baju yang saya nggak pakai memangnya. Ada satu jaket itu. Kareda pasti tahu deh. Merek inian. Canada Goose. Itu kan mahal kan ya. Iya. Karena saya berat badan saya udah naik. Dulunya kan saya cuma 40 kilo. Sekarang udah 50-an. Saya bilang saya nggak suka pakai sempit-sempit. Dia bilang, sini deh buat gue. Saya bilang, oh kalau yang ini nanti dulu. Dia tahu itu barang mahal. Saya bilang janganlah, saya belum mau kasih siapa-siapa. Terus dia bilang, maksud gue ini kasih ke anak gue nanti dia yang jualin. Oh enggak lah, dalam hati saya kasih lu, masuk ke lu, duitnya nggak pernah keluar. Ntar alasannya lu kan duitnya lumayan ada, kasih gue aja lah, masa yang beginian lu mau masih minta. Saya bilang, itu jaket saya beli sekarang naik harga, saya bilang. Dulunya segini, dia naik harga 30% naik lagi dari, wah itu naik no. Mukanya PG no. PG nakutin lu ah. Takut. So cantik ya kan? Ajang. PG rambut jagung kan. Tuh. Siapa tuh? Rambut kayak gini Hamuna. Hamuna rambutnya udah panjangin sekarang karena rambutnya kriwil dia, kribo. Nah, dari situ saya bilang, enggak lah, saya nggak mau kasih jaket saya masih mau pikirkan, saya nggak gitu kan. Dia tahu barang bagus karena, ya, kasihan deh lu. Nggak usah pamit, di follow aja, nggak usah minta izin, di follow ini. Siapa? Follow aja, follow, nggak apa-apa. Tapi jangan ini ya, jangan jadi kayak Dewi Bully lu. Iya. Percuma akun saya udah nggak ada banyak macem-macem kok, udah saya buang karena mungkin dia ngiri juga kali, nggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi akun saya nggak ada apa-apanya temen-temennya, sebatas cuman ikut ini aja, berkumpul sama teman-teman itu. Marilah kita bersatu, janganlah kita terpecah-pecah, malu masalahnya. Kalau kita udah jadi, apa karena ini rambutnya dia begini, apa karena imbas sering makan alpukat? nggak tahu ya. Kalau menurut saya mungkin dia makan, mungkin dia irit-irit kali ya, saya nggak ngerti ya makannya. Alpukat kan di sini murah. Alpukat cuman berapa? 5 biji $4 ya kayaknya, nggak mahal kok. Coba lihat rambutnya teman-teman. PG gambar profilnya itu ya sekarang PG. Takut ya. Coba aku cari lagi fotonya dia. Udah, silakan Kak Reda. Iya, besok aku pakai foto ini ah. Foto John Lennonnya aku simpenin aja ah. John Lennon enggak tuh. John Lennon itu istri kali Bang PG. Jangan kalian gitu ya, macam-macam. Masa kayak gitu? Mana mau sama yang begituan. Udah 3 kali yang kelihatan, yang belum kelihatan nggak tahu berapa kali. Udah Betul. berkali-kali. Pemasuk ciwi-ciwi dia katanya. Tapi katanya dia udah 3 kali. Tapi katanya udah 3 kali pengakuan laki-lakinya
ngakunya ke dia ya, bukan ngakunya ke publik, bilang ke DB-nya kalau punya dia bepasir gitu Kak, enak katanya. Bener nggak? Wah, itu saya no comment ya. Nggak tahu. No Si comment Gogon itu Sri saya Mulat. beneran. Si Gogon Sri Mulat. Si Gogon Sri Mulat. Besok-besok bikin. Inilah yang sok-sok pongah, ya kan? Pak Putih itu komen, memang perempuan nggak jelas itu DB. Inilah, ini ya, perempuan yang selalu sok-sok paling cantik. Mana dia, Dek? Astaga, Dek. Nggak tahu kemana. Perempuan sok-sok cantik, Ganti gambar dia, ganti gambar. sok-sok, Kenapa sok-sok, Pak Putih bilang apa Pak Putih? sok-sok ini kan, sok-sok paling pintar, sok-sok apologet internasional, iya kan? Nggak hanya itu Kak. Dia kan dari Udik tuh ceritanya. Dia Hmm, mau sosokan dia dari Jakarta, padahal dia bukan dari Jakarta Kak. hmm, Saya bilang, hmm. lu dari Jakarta. Iya katanya. Jakartanya juga di Tanah Abang, di daerah Bongkaran, Pak Putih. Tahu Oh, bukan Bongkaran kan? bukan daerah Depok, pinggirannya Jakarta, Depok. Bukan, itu Bongkaran itu deket tempat-tempat PSK, deket Tanah Abang sana. Tapi kan Tanah Abang nggak jauh dari daerah yang bagus. Iya, makanya itu kan ada deket stasiun rel itu, pinggir-pinggir itu, bilik-bilik remang-remang. Ini Gak. yang saya bilang itu si pastor yang saya bilang itu Kak, saya nggak usah sepil di sini lah. Dia kan nanyain saya kan ya, dia demen banget tuh si pastor yang tampangnya kayak Ari Wibowo. Saya bilang, lah dia kan udah married, kok lu bisa demenin dia? Saya bilang gitu kan. Ya, gue demen aja sama dia, ganteng gini-gini gitu. Ih, saya bilang, lu nggak dosa apa lu nginginin suami orang, saya gitu kan. Nah si pasturnya itu dia masih berkomunikasi sama saya. Dia bilang, kamu mau nggak datang seminar ini? Enggak lah, saya bilang gitu kan. Dia nanyain, kamu masih nggak sama temenmu yang itu? Oh, dia bukan temen saya bilang, saya cuma kenal doang. Terus saya bilang, saya sih nggak ngejelekin ya sama pastor itu, karena saya tahu ketika kita jelekin orang itu, kita juga buruk. Saya nggak sejalan sama dia, saya gituin sama dia, sama si pastornya itu. Iya. Terus dia bilang, oh dia terlalu wicked buat saya. Saya bilang, wicked itu artinya dia tuh terlalu jahat, licik. Itu wicked itu licik dan jahat kan. Enggak, saya nggak main sama dia lagi, saya bilang, karena saya nggak mau terpengaruh hal yang buruk. Karena pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kita juga, saya gitu kan. Oh ya udah, masih saya komunikasi sama dia. Dia tinggal di Los Angeles, orang itu. Dia punya buku juga, dia pelayan Tuhan juga, dia punya buku. Ya, waktu itu dia pernah ajak ini orang masuk ke iniannya dia, pengajaran kayak gitu. Udah, saya taunya cuman kenalan dari situ, gitu loh. Pokoknya, Tapi Kak Lux, kok bisa ya rambut kayak gitu? Kak, di sini itu mahal buat gituin rambut, Kakak. Enggak, bukan. Itu udah kayak apa namanya? Bekas apa? Rambut tuh apa ya? Tikus gitu loh, kayak aduh. Dia potong sendiri, Kak. Nggak ada duitnya. Sini potong rambut mahal, Kak. Paling sedikit salon yang bagus itu $50. Saya aja salon sedikit murah. Murah banget enggak ya? $50 itu nggak bagus. Ih, saya bilang murahan di Indonesia. Kemarin saya pulang
Nggak pulang cuman berapa? 600.000, murah, bagus lagi. Di sini $50, aduh 800 ribuan ya, kurang lebih apa 900.000. Nggak bagus-bagus banget. Biar tahu rasa dulu Ya dia. memang begitulah. Habis gimana? Kalau nggak punya duit, sok kaya, dia lebih sayang kucingnya dikasih makan daripada kasih makan dirinya kayaknya. Inilah perempuan yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri, ya teman-teman. Oke teman-teman, ya besok kita ketemu lagi karena ini udah mau jam Ya udah. 11 ya. Karena Tuh, mau PG. teleponan juga, ya. Kita mau teleponan nih ya. Teleponan. PG, siap-siap kau. Oke. Ya, ya. Ya, oke, teman-teman. Shalom ya semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya. Tetap sabar, setia. Thank you. Ya. Jangan